Jauh di jantung Cirebon, berdirilah sebuah mahakarya arsitektur yang unik, Taman Sari Gua Sunyaragi. Namanya sendiri berasal dari kata sunya yang berarti sepi dan ragi yang berarti raga. Jadi, Sunyaragi adalah tempat untuk menyepikan raga, tempat para sultan dan keluarganya bermeditasi, mencari ketenangan batin, dan menyatu dengan Sang Pencipta. Dibangun pada abad ke-18 oleh Pangeran Kararangan, cicit dari Sunan Gunung Jati, kompleks ini bukanlah sekadar taman biasa. Dindingnya yang terbuat dari susunan batu karang menciptakan labirin gua buatan yang megah dan misterius. Setiap sudutnya seolah berbisik tentang sejarah panjang Kesultanan Cirebon. Di antara lorong-lorong dan bangunan eksotis seperti Mande Beling dan Gedung Pesanggerahan, tersimpan sebuah legenda yang terus hidup hingga kini. Legenda ini berpusat pada sebuah patung sederhana yang dikenal dengan nama Patung Perawan Sunti. Mitos yang beredar di masyarakat menyebutkan siapapun gadis yang berani menyentuh patung ini konon akan sulit mendapatkan jodoh. Tapi, mengapa mitos ini muncul? Apa kisah di baliknya? Ini bukan sekadar cerita tahayul, melainkan sebuah prasasti cinta tragis yang terukir abadi di dinding Sunyaragi. Kisah ini membawa kita kembali ke masa lalu, ke sebuah era di mana cinta dan takdir saling berbenturan. Alkisah. Hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Putri Fatimah. Ia adalah putri kesayangan Sultan, seorang gadis yang parasnya laksana rembulan purnama dan hatinya selembut sutra. Kecantikannya termasyur ke seluruh penjuru negeri, membuat banyak pangeran dan bangsawan dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Namun, hati Putri Fatimah telah tertambat pada seorang pemuda biasa, seorang panglima perang kepercayaan ayahnya yang bernama Raden Suryana. Raden Suryana adalah seorang satria yang gagah berani, setia, dan bijaksana. Meski bukan berasal dari kalangan bangsawan tinggi, keberaniannya di medan perang dan kesetiaannya pada Kesultanan Cirebon tak perlu diragukan lagi. Hubungan cinta antara Putri Fatimah dan Raden Suryana tumbuh secara diam-diam. Mereka sering bertemu di sudut-sudut taman istana yang sepi, berbagi tawa dan mimpi di bawah sinar bulan. Bagi mereka, Sunyaragi bukan hanya tempat meditasi, tetapi juga saksi bisu jalinan kasih mereka yang tulus. Namun, cinta mereka terhalang oleh tembok perbedaan status sosial yang tinggi. Sang Sultan, meskipun menyayangi putrinya, tidak bisa merestui hubungan tersebut. Sebagai seorang penguasa, ia harus memikirkan martabat dan masa depan kerajaannya. Menikahkan putrinya dengan seorang panglima, meskipun hebat, dianggap tidak sepadan. Sultan telah menjodohkan Putri Fatimah dengan seorang pangeran dari negeri seberang, sebuah aliansi politik yang dianggap akan memperkuat posisi Kesultanan Cirebon. Kabar perjodohan itu sampai ke telinga Putri Fatimah bagai petir di siang bolong. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia menemui ayahnya, memohon dengan berlinang air mata agar perjodohan itu dibatalkan. Ia menceritakan perasaannya pada Raden Suryana tentang cinta mereka yang suci dan tulus. Namun, keputusan Sultan sudah bulat. Perkawinan politik ini menyangkut kehormatan dan stabilitas negara. Cinta pribadi harus dikorbankan demi kepentingan yang lebih besar. Putri Fatimah merasa dunianya runtuh. Di tengah keputusasaannya, ia lari ke tempat yang selalu memberinya ketenangan, Taman Sari Gua Sunyaragi. Di sanalah ia bertemu dengan Raden Suryana untuk terakhir kalinya. Di bawah naungan gua, karang yang menjadi saksi cinta mereka, sang putri menceritakan semuanya. Raden Suryana, dengan hati yang sama hancurnya, mencoba menenangkan sang kekasih. Sebagai seorang satria, ia terikat sumpah setia pada Sultan. Ia tidak mungkin melawan perintah rajanya sendiri. Malam itu,
Keduanya saling berjanji, meskipun raga mereka tidak akan pernah bisa bersatu di dunia ini, cinta mereka akan abadi selamanya. Mereka bersumpah untuk menjaga kesucian cinta mereka hingga akhir hayat. Raden Suryana berjanji tidak akan pernah menikah dengan wanita lain. Dan Putri Fatimah pun bersumpah akan menjaga kesuciannya sampai mati. Ini adalah janji suci di antara dua insan yang cintanya terhalang takdir. Hari pernikahan yang telah ditentukan semakin dekat. Putri Fatimah semakin terpuruk dalam kesedihan. Ia merasa tak sanggup hidup tanpa Raden Suryana. Ia juga tak bisa membayangkan harus menikah dengan pria yang tidak ia cintai. Tekanan batin yang begitu berat membuatnya jatuh sakit. Tubuhnya melemah dari hari ke hari. Semangat hidupnya seolah padam. Semua tabib terbaik istana dipanggil, tetapi tak ada yang mampu menyembuhkan penyakit sang putri. Karena penyakitnya bukanlah penyakit fisik, melainkan luka di hati yang terlalu dalam. Di saat-saat terakhirnya, Putri Fatimah meminta untuk dibawa ke Sunyaragi, di tempat favoritnya, di sebuah ceruk gua yang sunyi. Ia menghembuskan napas terakhirnya dalam dekapan kesedihan. Ia meninggal dunia dengan membawa sumpahnya menjaga kesucian cintanya pada Raden Suryana hingga akhir hayat. Kematian sang putri membawa duka mendalam bagi seluruh isi istana, terutama bagi sang sultan yang merasa sangat menyesal. Berita kematian Putri Fatimah sampai ke telinga Raden Suryana yang sedang berada di medan perang. Mendengar kekasih hatinya telah tiada, dunianya seakan gelap gulita. Ia merasa kehilangan separuh jiwanya. Namun, sebagai seorang panglima, ia tetap menjalankan tugasnya hingga tuntas. Setelah memenangkan pertempuran, ia kembali ke Cirebon bukan dengan sorak kemenangan, melainkan dengan hati yang berduka. Raden Suryana langsung menuju makam Putri Fatimah. Di sana, ia meratapi nasib cintanya yang tragis. Ia teringat akan sumpahnya di Gua Sunyaragi. Tanpa sang putri, hidupnya terasa hampa. Ia memutuskan untuk menepati janjinya. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai panglima dan memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya di Sunyaragi. Ia menjadi seorang pertapa, menyucikan diri dan mendedikasikan hidupnya untuk mengenang cinta abadinya pada Putri Fatimah, untuk mengabadikan kisah cinta dan sumpahnya. Raden Suryana membuat sebuah patung di tempat di mana ia dan sang putri mengikat janji suci. Patung itu ia pahat menyerupai sosok seorang gadis yang tengah duduk bersimpuh, melambangkan Putri Fatimah yang menjaga kesuciannya. Patung itulah yang kini kita kenal sebagai patung perawan Sunti. Kata Sunti sendiri memiliki makna suci atau perawan. Patung ini menjadi simbol kesetiaan, pengorbanan, dan kesucian cinta Putri Fatimah. Dari sinilah mitos itu lahir. Masyarakat percaya bahwa patung tersebut membawa energi kesucian sang putri. Karena Putri Fatimah meninggal sebagai seorang gadis yang menjaga sumpahnya untuk tidak menikah. Energi tersebut diyakini akan menular pada gadis manapun yang menyentuhnya, membuatnya sulit menemukan jodoh. Mitos ini bukanlah kutukan, melainkan sebuah pengingat akan kisah cinta tragis di baliknya. Sebuah penghormatan terhadap janji suci seorang putri yang lebih memilih mati daripada mengkhianati cintanya. Jadi, ketika Anda berkunjung ke Taman Sari Gua Sunyaragi dan melihat patung perawan Sunti, ingatlah kisah ini. Di balik mitos yang terdengar menyeramkan, ada sebuah legenda cinta yang agung. Legenda tentang Putri Fatimah dan Raden Suryana yang mengajarkan kita bahwa cinta sejati terkadang menuntut pengorbanan terbesar. Sunyaragi, sang saksi bisu,
akan terus menyimpan kisah mereka, menggemakannya di setiap lorong sunyi dan dinding karangnya yang megah. Kisah ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona Sunyaragi, mengubahnya dari sekadar situs bersejarah menjadi sebuah monumen cinta abadi. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri prahara cinta di balik Taman Sari Gua Sunyaragi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.